Allah mudah-mudahan sehat selalu abangku yang telah menjalankan YouTubers Hanafi TV Official. Mudah-mudahan jalan dakwah kalian teman-teman dengan cara follow dan juga tap-tapnya dan juga subscribe-nya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu buat teman-teman semuanya. Oke, ibundaku. Tinggal di mana ibundaku? Sorry. Daerah mana Saya tinggal? di Manado, Pak. Oh, Manado. Iya. Oh. Manado tuh saya suka makanannya tuh, Bu. Agak Satu pedas-pedas. daerah sama saya Ustaz Hanafi. Hah? Saya Manado, beliau ibu juga Manado. Beda lah, aku lagi ngomong sama ibu ini. Kalau ibu ini kan pedesnya kan sampai ubun-ubun tuh. Nggak tahu sampai ke hati tuh pun panas juga kau. Ah, beda lagi nih Manadonya. Ah, macam mana ini? Emang Manado emang begitu, Bu? Kalau orang-orang sana tuh sebentar malam itu nanti malam maksudnya, Bu. Emang begitu, Bu? Iya, Ya? sebentar malam nanti malam. Oh, ini nggak benar-benar hostnya nih. Udah dikasih tahu pakai bahasa yang bagus. Sebentar malam mulu. Sayanya bingung, Bu. Kalau sebentar tuh kan dikit lagi kan gitu. Nanti ya sebentar dikit ya, lagi. gitu. Dikit lagi sebentar. Terus ngomong sebentar malam itu saya cari itu sampai di KBBI pusingnya saya ini sebentar malam itu. Nanti malam kan gitu enak, Bu ya. Iya. Nah, kalau Sama kayak sebentar tadi itu- Ustaz Hanafi. Kenapa? Ustaz Hanafi sama tadi yang saya bilang. Saya lagi ketiduran di atas kursi. Ah. Nama ibu ini siapa ya? Nama itu. Iya dulu. Dia tuh bingung, Assalamualaikum. Nama ibu ini siapa? Nama saya Kristi Supartini, Pak. Kalau nama yang dulu Supartini nama Islam, kalau ini masuk Kristen kasih nama Kristi Maria Supartini. Kristi Maria Supartini ya. Iya. Artinya Ibu dulu dari pernah Kristen Muslim mana, ya, Bu? Bang Andi ya? Betul nggak? Begitu ya, Bang Andi? Dulu dari Kristen apa, Pak? Gemim di Mana? Senduk. Advent atau Kristen. Protestan? Ya, Protestan. Ha. Oke, lanjut. Lanjut Bang Andi, lanjut. Nih, kita Enggak, aku mau bikin thumbnail aja. Hah? Aku mau bikin thumbnail. Oh. Ya, jadi kayak gitu, Bu. Ibu tinggal sendiri di Manado atau kerja atau gimana, Bu? Kita Pak kerja di sini ikut orang kasihan. Oh. Keluarga ada di Manado juga? Apa asli Manado atau gimana, Bu? Bukan, saya asli dari Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah. Udah lama kah di Manado? Kita dari tahun berapa itu ya? 94. Apa karena 94 di Manado karena suami dulu orang Manado atau gimana, Bu? Iya, memang dulu suami orang Manado. Oh. Sekarang suami udah bukan orang Manado, orang Batak atau gimana? Cemana ini? Masih orang Manado, Pak Nu orang suami kan sudah kawin lagi. Waduh. Bisa nambah, Bu, punya saudara dua dong berarti. Maksudnya kawin lagi, Bu, dicerai atau gimana? Cuman pisah begitu, Pak. Belum dicerai, belum ketok palu. Oh gitu. Tapi suami Islam. Enggak, suami Kristen. Oh, suami Kristen. Iya. Nah, kalau status nanti Ibu posisi mualaf, sudah secara otomatis tuh, Bu, udah bercerai. Iya, sudah. Iya. Jadi kalau Ibu nih mualaf nih, Iya, Pak, mau mualaf. Ibu mualaf nih, itu secara otomatis itu nggak perlu ketok palu atau segala macam, sudah secara otomatis cerai sudah. Iya, iya Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan sama Allah jadikan ibu dan mendapatkan suami yang pas dan yang terbaik menurut Tuhan, Ibu ya. Iya, Pak, ya alhamdulillah. Tetap semangat, jangan pernah berpikiran yang tidak-tidak, udah fokus aja. Iya, iya Pak. Dan saya selalu tekankan ke semua emak-emak kayak gitu, Bu. Bentar, nyari korek dulu, Bu, biar enak kita ngobrolnya, Bu. Tapi jemuran Iya. udah diangkat, Bu ya. Jemuran udah diangkat Enggak, ya. Pak, sini sudah malam kok, sini sudah mau 7:30 ini. Belum bisa open cam ya? Makanya sambil suruh follow-follow teman-teman yang di bawah, teman-teman tolong di follow-follow dan teman-teman share ininya apa namanya TikTok ini supaya banyak yang hadir di sini untuk bisa follow ibunda kita ini. Udah dikirim KTP-nya nggak, Pak? Inspirasi, teman. Udah katanya. Sudah Bang Andi, sudah siap. Kirim ke saya Sudah saya dong. kirim sama Bang Ardi. Kirim ke saya dong, aku mau lihat. Siap. Tapi di situ kok ibu kan Kristen ya, Bu ya, suami Kristen ya. Iya. Kok dia bisa kawin lagi, bukannya di Kristen itu katanya nggak boleh kecuali maut, gimana sih?
Saya tidak tahu Pak, tahu-tahu sudah kawin lagi. Dia kawin istilah sembunyi-sembunyi begitu. Dia kan dulu merantau ke Sorong dia. Oh, itu aliran mana lagi Bang Handi? Di Kristen ada nikah siri diam-diam begitu. Macam mana itu? Ada aliran baru itu? Terserah dia lah, kan memang Bible dibuat untuk dilanggar. Waduh. Kalau dilanggar kan biasanya sholat dilanggar boleh kan, Bang Handi? Nah itu lo mau diapa lagi? Anjay. Oh ini. Oh, tanda tangannya jangan di situ Bu. Kalau bisa di kertas yang jangan yang bergaris. Oh, iya. Yang polos ya Bang Handi ya? Iya betul, yang polos Bu. Tapi nggak polos. apa-apa lah ya, habis ini aja. Nah, nggak apa-apa. Nanti di-upgrade lagi aja Bang Handi, gampang. Tapi ngomong-ngomong Ibu ada terbersit untuk mualaf bukan gara-gara suami nikah lagi kan Bu? Enggak Pak, saya sebenarnya sudah lama mau kembali ke Islam, tapi gimana ya, enggak ada yang mau dicurhatin. Ya. Jadi liani Bang Suma ini saya terinspirasi. Masya Allah. Mantap. Udah nggak perlu lagi Bu minta kabar sama suami yang udah kayak gitu, ngemis diperhatiin seakan-akan cuma Ibu doang yang butuh itu. Nggak perlu Bu, hati manusia Iya. tuh mudah berubah Ibu. Iya, Pak, Perjuangkan iya. yang layak diperjuangkan. Lepaskan jika tulusnya Ibu tuh diabaikan. Mencintai boleh Bu, tapi jangan on. Iya, Jangan Pak, sampai ya. kehilangan harga diri Bu. Gitu loh. Dan jangan lupa bahwa Ibu tuh istimewa. Ya. Terus jangan ngejar ketika Ibu udah dibuang dia nikah lagi sama perempuan lain, udah biarin aja. Jangan ngemis perhatian Bu, udah biarin aja. Ibu apalagi sekarang udah muslim, ya pelajari ilmu agama muslim yang baik. Ya, jangan kuras energinya Bu untuk orang yang udah tidak peduli sama Ibu, gitu loh saran Iya, saya. Pak, iya. Ibu tuh pasti akan berharga jika berada pada orang yang tepat Bu, insya Allah saya yakin itu. Itu. Udah lama tapi Bu ya? Apanya Pak? Pisahnya? Ah. Dari tahun 2011. Oh 2011 itu gara-gara COVID kali lakinya Bu, makanya dia ketemu sama bininya yang itu sama COVID kali. Kan 2019 tuh COVID. Kurang tahu Pak itu gara-gara apa ya. Aduh. Artinya sama-sama orang Manado kah suaminya tuh gimana Ibu? Mohon maaf. Suami saya memang orang Manado, tapi saya orang Jawa. Oh karena Ibu merantau ke situ kenal atau karena sama suami dibawa ke Manado gitu Bu? Suami bawa ke Manado, dulu ketemu di Irian kok Pak saya. Ketemunya di Irian. Merantau ke Irian, ikut orang juga saya ke Irian, pun ketemu ini suami saya ini. Kerja sama-sama. Masya Allah. Ya sehat selalu lah Bu. Iya Pak, iya. Ya enggak saya cek Bu, mualaf karena apa gitu doang. Bang Andi lanjut Bang Andi. Ya, sambil menunggu Bang Juma aja ya Bu ya, sabar ya. Sambil Iya, menunggu Pak. Ibu juga seri Bu. Udah di WA Bang Juma. Menginspirasi. 15 menit katanya Bang Andi. Lanjut. Oh, ya sambil menunggu aja kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini yang mau mualaf ya, Bang Andi ya? Iya. Oh, saya baru habis sholat maghrib. Ketahui ini. Teman-teman yang di bawah ada 587. Ini masih sekitar 120-an ininya followersnya. Minta tolong untuk kemudian di like, Di follow. di follow. Apalagi kalau ada Bang Suma di sini Bang Inspirasi. Kalau ada Bang Suma di sini kan followernya makin banyak nanti ini. Mendingan lebih cepat lebih baik Bang Suma ya. Bang Juma 15 menit, tunggu dulu gitu. Ya sambil teman-teman di share ininya ke grup-grup WA biar banyak yang posisi mendoakan di sini. Dan kasihan dengan caranya nanti dia mualaf, barangkali teman-teman punya keinginan, punya hajat. Berapa banyak orang mualaf yang mengaminkan nanti, Masya Allah itu. Apalagi kayak kita, kasbon udah nggak lunas-lunas gara-gara mualafin orang bisa lunas teman-teman. Beneran Bang Andi, gue masih jujur aja gue. Gara-gara doain sama orang mualaf Bang Andi, kasbon Iya. lunas gue. Ustaz izin aku mau wawancara dia sejenak sambil nunggu Bang Juma ya. Lanjut. Ya. Bu Kristi, Iya Pak. dulu itu Anda di Kristen kan itu Ya. karena apa sebabnya Ibu?
Karena apa ya Pak ya? Tiap hari kok ketemu Pak sama saya dia itu kan. Ke tempat kerja begitu. Akhirnya ibu tergoda gitu. Ya istilahnya begitu Pak, tergoda namanya hari-hari ketemu. Satu atap tuh tempat kerja begitu. Terus ibu dari Jawa merantau ke Papua, ketemu sama dia orang. Ya, Terus kemudian ibu dulu kawin itu secara Kristen di gereja gitu ya. iya di gereja. Sesudah itu ibu sudah tidak Islam lagi karena udah murtad kan gitu ya. Iya Pak, ya sudah. Nah, berapa tahun ibu itu menjadi Kristen sama suami? Lama itu Pak Kita berapa lama ya? Kurang tahu Pak ya. Ya. Dari Ada- tahun itu no Pak, dari tahun 94 itu sudah masuk no. Ya cukup lama ya, nggak Ya. usah dihitung lah gitu. Dari hitung. Tapi selama itu bu, apakah ibu ada penyesalan dalam hati atau memang murni Kristen atau ada, oh kok saya jadi begini gitu loh? Ada kebimbangan nggak bu selama ini? Maksudnya Pak? Ada kebimbangan nggak sih? Ibu kan lahir dari Muslim tuh ya, terus dikristenkan, itu ada kebimbangan nggak bu? Atau rasa was-was gitu dalam hidup gitu bu? Ya Pak, takut no Pak, was-was. Saya sudah membuang agama saya sudah murtad. Oh tapi ibu merasa bersalah waktu itu. Iya Pak, merasa bersalah saya. Sekian lama ya ibu ya. Iya, Terus habis itu ibu dari Papua dipindah ke Manado sama suami gitu ya? iya pindah ke Manado. Di Manado tambah jadi lagi aktif ke gereja ya bu? Ya, dibilang aktif Pak ya, sering pergilah ke gereja begitu. Nggak Ada selalu nggak sih? nggak- Ya, Ada nggak sih perasaan kalau ibu masuk gereja kok beda sama yang dulu ibu masuk masjid tiba-tiba di gereja? Ada perasaan apa gitu? ada Menurut ibu? Pak, perasaan deg-deg begitu tuh dada. Tapi akhirnya sudah biasa kan gitu ya? Iya, udah biasa Pak. Wong itu namanya di situ memang nggak ada masjid, cuman ikut menyesuaikan begitulah. Terus ada anak bu? Ada Pak, ada 2, 1 par. Udah dewasa apa masih belum dewasa? Yang tua sudah 29, yang 29. cewek 20. Oh laki perempuan ya bu? Iya, Ikut ibu apa ikut bapaknya? ikut neneknya Pak. Agamanya? Agamanya ikut bapaknya. Oh Kristen. Neneknya kan dari suami saya, jadi ikut neneknya. Oh jadi anak ibu dua-duanya Kristen gitu ya? Iya, Terus kemudian sejak kapan ibu mulai tersadarkan ingin kembali ke Islam? sebenarnya dari tahun berapa ya Pak itu? Sejak dia itu begitu no Pak, sejak dia sudah tidak benar sama saya, sebenarnya sudah suka masuk Islam di situ saya. Jadi sudah lama ada pergolakan dalam hati gitu ya bu ya? Iya, Tapi nggak ada yang mempengaruhi ibu dong? Kalau ada yang mempengaruhi apa gimana? yang masuk Islam ini. Iya. Oh, alhamdulillah tidak ada Pak. Kemauan saya sendiri dalam hati. Ibu sering mendengarkan ceramah atau mendengarkan siapa gitu bu? Kita kok sering share ini Bang Cuma ini Pak. Kalau tiap Nah, apa itu habis sholat begitu dia begini kalau mau tidur. Oh sering mendengarkan diskusi lintas agama ini. Iya, Oh akhirnya ibu teredukasi ya, artinya tertarik kembali ke Islam gitu ya? ya Pak, biar kembali Masya ke Allah. asalnya Pak. Saya ini kan dulunya orang Islam begitu. Karena Ayah faktor bapak saya orang Islam. Karena hanya faktor suami saja, ibu ke bawah-bawah gitu ya. Waalaikumsalam Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak naik. Desugi. Tadi nunggu di bawah nggak dinaik-naikin. Oke, Orang- dilanjut dulu, saya mau sholat maghrib dulu. Siap, Siap Pak Pak De. Yuk lanjut. Saya terusin ya, biar teman-teman pada tahu gitu loh. Jadi selama ini ibu hampir kurang lebih 20 tahun menjadi Kristen ya bu ya? Kemungkinan begitu Pak. Tapi merasa aneh pertama masuk gereja aneh, biasanya kan masjid tuh Iya. deg-degan gitu, akhirnya terbiasa. Ya udah nanti habis ini ibu ya doakan anak-anak itu kan darah daging ibu. Habis ini nanti ibu syahadat sambil menunggu Banjuma.
ya ibu doakan karena anak ibu itu ada keturunan Islamnya sebenarnya. Jadi ibu nanti doakan Iya, semoga Pak, bisa iya. juga kedua anak ibu memeluk Islam. Ibu Jawa di Bu? Jawa Tengah, Pak. Semarang. Wonogiri. Wonogiri. Ya Wonogiri kok Muslim semua loh, Muslim KB nang kono. Iya, memang Muslim. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti ibu rencana mau pulang ke Jawa apa tinggal di sana? Rencana pulang ke Jawa, Pak. Nanti kalau anak satu sudah kelar, sudah selesai sekolah, mau pulang. Ya pulang ke Jawa lah ya Bu sama keluarga. Iya, Usia sekarang udah 50-an apa di bawah 50? kita sudah 51, Pak. 51. Ya, selamatlah kembali ke Islam Bu ya. Tapi masih inget-inget kan cara sholat, cara wudhu. Ada, Pak. Kita kan ada beli buku panduan sholat 5 waktu. Masih ingat surat-surat pendek Al-Quran gitu ya. Ya, Masih mengingat Bismillahirrahmanirrahim, masih ingat kan ya Bu ya? iya, Pak, masih. Masih sering menyebut-nyebut nama Allah, Ya, Nabi Muhammad gitu ya. iya, Pak, ya, masih. Ya, habis nanti syahadat tunggu Banjuma, semoga ibu istiqomah ya Bu ya. Saya gimana ya, agak ingin sedih campur bahagia loh kalau saudara kita itu sudah menyadari bahwa pernah keliru, ingin kembali ke Islam. Gitu ya Bu ya. Kita sangat menghormati ibu, tapi yang jelas di sini nggak ada paksaan loh. Ibu Enggak ada, Pak, enggak. nah, biar nggak di framing di luar sana. Ibu ditelepon sama Bang Inspirasi atau ibu yang menghubungin dia nih atau seperti apa nih? Jangan sampai Oh, saya dijanji-janjiin. yang menghubungi, Pak. Saya yang WA. Ya, jangan sampai karena apa sih namanya ini, karena sekampung gitu di sana kayaknya digodain, dipaksa gitu nggak ya Bu ya? Oh, enggak, Pak, enggak. Masya Allah. Inspirasi tanggung jawab, dipaksa nggak nih anak ibu ini? Diceritakan aja Bu, pertama kali ibu kenal saya Ya. gimana? Ya silakan Bu. Bisa diceritakan Bu. Kenal sama siapa ini? Sama saya Bu, hostnya. Itu pertama kali ibu gimana? Ya, kenal, Pak, tersentuh di hati, suka mau pindah ke Islam. Iya, jadi ceritanya teman-teman, ibu ini selepas habis mensyahadatkan Ibu Mary, saya kan istirahat tuh selama 2 jam. Saya bangun jam 6:30, tahu-taunya ibu DM saya, ibu ya. Iya, Pak, iya. Nah, silakan Bu dilanjutkan ceritanya. Sambil follow-follow teman-teman di bawah, tolong di follow ibu ini Itu, Pak, saya biar bisa ini kasihan teman-teman, sudah tolong lama di follow saya yang di bawah meninggalkan teman-teman. agama saya mau kembali ke Islam lagi. Bisa gimana ya? Saya kan umur sudah tua, Pak, jadi mesti banyak berdoa. Mudah-mudahan saya masuk Islam ini bisa menjadi pribadi yang baik. Oh gitu ya. Iya. Karena saya lihat nama ibu, saya rasa waktu orang tua ibu memberi nama tidak ada Kristinya, paling Supartini aja. Ya, Tapi itu di- loh, Pak. di Saya KTP Di KTP ibu mungkin nama baptis kali itu Kristi ya dikasih ya. Ah iya, itu betul nama baptis, itu yang nama embel-embel di muka itu. Terus kemudian dirubahlah ke Dukcapilnya gitu ya Bu ya. Nanti habis ini ibu syahadat ya dikembaliin lagi nama semula. Nanti akan disertakan dengan Iya, iya Pak, sertifikat. memang saya inginkan begitu nama semula. Nanti dibantu Bu, disertakan sertifikat mualaf Oh oleh iya, iya Pak. oleh kami di sini. Mm-mm. Dikirim ulang lagi Bu kalau bisa yang terang, terus nanti tanda tangannya jangan di kertas bergaris. Oh iya, nanti Yang mau kirim ulang tuh fotokopi foto KTP. Iya iya Bu, kirim ulang Jo. Selama ngana di Manado dang. Udah dari tahun 94. Selama meninggalkan Wonogiri.
Ya dari lulus SMA langsung merantau Pak kita. Dapat ini orang gitu ya. Orang Manado. Dulu dipaksa nggak sih Bu, Ibu meluk Kristen dipaksa apa digodain apa gimana? Apa jatuh cinta gitu gimana? Ceritanya Bu. Ini buat gini loh Bu, ini buat edukasi kepada gadis-gadis ya. Ya, Siapapun yang mendengarkan, sebentar Bu ya, siapapun yang mendengarkan video ini, jaga anak gadis kita. Jangan lepaskan begitu saja saat dia merantau. Apalagi di daerah-daerah yang disebut Ibu tadi ini. Kenapa cinta itu bisa membutakan segalanya? Bahkan iman Anda bisa gadaikan demi cinta. Nah setelah nanti usang semuanya, sudah menikmati semua punya anak, akhirnya ditinggal. Terkatung-katung lah Anda seperti ibu ini. Suami udah pergi, menikah lagi menurut ibu ini. Anak udah nggak tinggal sama dia, ibu sebatang kara. Apa yang terjadi? Habis manis, sepadi buang. Kira-kira begitu ya yang ibu alami? iya Pak, iya. Nah, hati-hati waspada, terutama anak-anak gadis kita, adik-adik gadis yang merantau bekerja karena demi tugas, berkenalan. Nah, sekarang ada konsep kawinisasi. Saat masih ranum, saat masih seger-segernya, ya masih. Setelah bosan ditinggal. Tuh waspada yang seperti ini. Semoga ibu sebagai inspirasi buat kita semua ya. Waspadai anak-anak kita. Tapi kita apresiasi juga buat ibu, karena ibu tanpa paksaan ingin kembali ke Islam. Itu intinya Bu. Kita juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh apologet Islam Indonesia, Bang Yuma, Pak Desugi, Ustaz Alif, Ustaz Nanapi, semualah. Nggak disebut satu persatu ya, berkat antum-antum semua. Berkat karena jejak digitalnya ada di YouTube, ya mereka terinspirasi kembali ke Islam. Inilah endingnya dakwah itu. Jadi ini nggak main-main teman-teman. Untuk itu ya dukunglah, mari saling mendukung. Untuk itu ya follow ibu ini biar cepat 1000, dan nanti akan open can sambil menunggu Bang Yuma. Kira-kira begitu host, diambil lagi sambil ngopi lagi nih. Siap. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Kak Yanti, jazakallah khair. Jazakillah kakak. Baru bergabung, ada yang mau syahadat ini? Siap, Ustaz Alif. Oh, Masya Allah. Masuk Ustaz Alif? Oh, ibu sang pencerah ini ya? Betul, betul. Oh, itu host mungkin kalau jauh dari perangkat, itu ibunya. Berapa orang yang mau syahadatnya beliau? Untuk saat ini sendiri dulu. Ustaz Alif. Oh, beliau sendiri? Iya, karena anaknya lagi di mana gitu, di rumah neneknya kalau nggak salah ya. Oh, anaknya masih non muslim? Kayaknya Ustaz Alif. Kayaknya tadi udah 2 anaknya tinggal di neneknya. Iya, 2 tinggal di neneknya. Yang Jadi, satu anaknya 2, cuman Anaknya kan 2. suaminya orang yang Kristen. Dulunya ibu ini Muslim, Ustaz Alif. Gak lama, karena waktu itu dia ketemunya dalam kondisi tugas kerja berdua, ya jatuh cintalah, nikahlah di gereja, masuk Kristen, punya anak 2. Anaknya 2 ini ya ikut neneknya nenek dari suaminya Kristen. Barangkali nanti kalau Allah izinkan ibu ini bisa ngobrol tentang mengenai masalah ketuhanan, ajak anaknya supaya bisa mengenal Tuhannya dengan baik dan benar gitu, Ustaz Alif. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut. Masya Allah. Iya, karena kan kita kalau lagi mendoakan kita suka belum paham, jadi kan kita suka nanya ulang. Makanya mumpung lagi ngobrol santai itu begini, jadi kalau masih ada anggota keluarga yang masih non muslim kan kita bisa doakan sekalian gitu kan. Di antara mereka yang ternyata masih keras hatinya atau menolak Islam sampai detik ini, kita doakan semoga segera menyusul ibunya gitu, ya kan.
semoga juga dilembutkan hatinya dan menerima kebenaran Islam gitu. Kita doakan bersama-sama. Tapi Masya Allah diawali dengan langkah ibu dulu yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, semoga menjadi asbab juga dilembutkan hatinya orang-orang di sekitar ibu gitu. Amin. Jadi ibu ini punya anak 2, yang satu 29 tahun laki, yang satu 21 tahun perempuan, ikut neneknya jadi masih Kristen. Ibu ini nama aslinya tadi Ibu Supartini, tapi setelah dibaptis, menikah kawin di gereja, diberi nama Kristi Maria Supartini. Itu Ustaz. Ditambahin Kristi. Oh iya. Wong Wonogiri, Jawa Tengah. Tapi merantau nan Papua. Habis nikah di Papua balik Manado. Sekarang setelah menua umurnya, suaminya meninggalkan dia. Kemudian suaminya kawin lagi. Ibu ditinggal sendiri sebatang kara. Ono loh Ustaz. Ceritanya panjang. Masya Allah. Ujian hidup, perjalanan hidup ya. Iya, ini namanya habis manis apa dibuang. Tapi tenang aja Bu, ibu kembali ke Islam, ibu bertambah saudara kembali. Kita nanti bersaudara ibu. Bu ya, sabar ya Bu, ini ujian Bu. Yang penting panggung jangan rubuh. Sabar ya Bu. Iya Pak, ya. Nanti usahakan nanti pakai penutup kepala Bu, jangan kayak dipoto lagi itu ya. Kalau keluar Ya, rumah. ini pakai apa? Pakai kerudung ini Pak. Ya, pakai kerudung nanti kalau open cam. Iya. Tapi surat-surat pendek masih ingat nggak Bu? Masih ingat Pak kalau surat pendek. Kayak Al-Fatihah, An-Nas gitu. Masih ya Bu? Sedikit-sedikit Pak. Coba dipandu-pandu dulu Ustaz, sebelum nggak apa-apa lah diajarin dulu itu. Mumpung ada waktu tuh menunggu Banjuma, Ustaz Alif atau Ustaz Hanafi Masalahnya surat dipandu-pandu. pendek, maksudnya suratnya surat apa? Surat pendek. Maksudnya. Enggak lah, saran saya Bu, mudah-mudahan sama Allah ibu diistiqomahkan, jangan cuman tergiur gara-gara laki-laki yang beda agama terus kita ikut mereka. Karena ya saya sarankan begitu loh teman-teman. Kalau untuk mencari yang namanya tentang kebenaran dalam hal ketuhanan, itu adalah sesuatu yang absolut. Maka saya selalu bilang sama teman-teman ketika ada yang mau nikah beda agama, terus dia berpendapat, Ustadz gimana ya calon suami saya tuh beda agama sama saya kan muslim. Saya bilang, suami kamu aja untuk nyari Tuhan aja nggak bener, gimana pengen nyari jodoh, saya gituin. Nyari Tuhan aja nggak bener, apalagi mau nyari jodoh, saya bilang gitu. Udah tinggalin nyari yang bener aja kan gitu. Ya akhirnya kayak gitu teman-teman. Karena saya selalu bilang sama teman-teman semua, kebanyakan orang-orang yang mu'allaf itu, mereka karena menggunakan akalnya. Coba lihat, hampir 90% orang mu'allaf itu hampir gara-gara dia memang mencari kebenaran dengan akalnya yang ada di kepala ini digunakan. Tapi kebanyakan orang itu jadi murtadin, masuk ke Kristen, hampir 8-90% itu karena perut sampai ke bawah perut. Itu urusannya. Itu kebanyakan, itu faktanya. Ya, dengan Indomie, sembako dan lain-lainnya itu. Maka mudah-mudahan ibu setelah sudah memahami dan paham, insya Allah kalau Allah izinkan nanti bisa kembali ke keluarga besar di sana. Tapi kalau boleh tahu Bu, waktu itu pada saat ibu itu masuk nikah dengan Kristen, tanggapan dari keluarga gimana tuh Bu dulu di? Saya protes nggak ada nikah, kawin. Oh iya, kawin. Waktu kawin di kekristenan ibu dari, kan orang tua pasti kan muslim kan Bu, yang di Jawa Tengah kan? Iya Pak, muslim. Nah itu keadaannya gimana? Marah-marah atau gimana? Marah-marah, Pak, Wali, dia. wali gitu, siapa walinya? Nah walinya tuh siapa Bu? Apa udah nggak pakai wali tuh Bu ya? Memang di Kristen ada wali Bang Andi, Ya ngadi-ngadi. enggak, oh ya enggak juga ya, wali songo ya. Wali songo lagi, wali kelas. Iya nggak ada wali lah, di Kristen emang ada wali juga. Cuman ada saksi Pak, begitu biasanya bukan wali. Iya.
Gak ada wali. Udah marah-marah tuh. Nah sekarang itu keluarga di sana masih hidup semua orang tua Bu? Tinggal mama. Tinggal mama. Udah ngomong gimana tuh mama mau masuk? Udah tahu kalau ibu mau masuk Islam lagi? Oh sudah tahu Pak Oh, saya. sudah. Sudah lama saya bilang ke ibu kayak saya masuk ulang. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan lah. Ini bedanya kalau nanti udah posisi murtadin itu saat dia itu punya kewajiban dan kewajibannya itu ditinggalkan tuh wajib tuh Bu ganti. Habis sholat zuhur lagi itu ibu tuh selama berapa tahun tuh. Tapi ya minimal jangan pernah tinggalkan lagi. Kalau waktu bisa sholat, bisa puasa, ya lakukan. Iya, iya. Terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Khawatir sebelum ruh dipanggil kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunin semuanya. Yang penting benar-benar tobat Bu. Karena kalau nanti ibu ini muslim nih, tiba-tiba kafir lagi, terus muslim lagi, kafir lagi, saat minta yang ketiga kalinya itu udah nggak ada lagi tuh, itu main-main namanya. Iya. Itu di Al-Quran tuh jelas tuh kayak gitu tuh. Jadi jangan sampai agama cuman dibuat main-main, nggak boleh. Gitu. Sambil follow-follow teman-teman yang di bawah baru 300, ini yang nonton ada 779 nih. Tolong teman-teman untuk dakwahnya, cara teman-teman dakwah itu ya dengan cara tap-tap dan juga follow teman-teman yang mu'alaf. Barangkali nanti sama Allah diizinkan teman-teman tuh jadi saksi nanti di akhirat. Ya di follow teman-teman, itu cara dakwah kalian. Ibu pernah nggak selama menjadi Kristen itu ibu pulang ke kampung itu bagaimana interaksinya Bu? Apa sih bahasa sederhananya interaksi ya? Nah, pergaulannya Bu waktu pulang misalnya ibu, tanggapannya ibu Anda, saudara Anda. Sosialisasi. Ya. Ya biasa Pak. Enggak, cuman saya sendiri yang agak bagaimana ya? Agak grogi lah begitu. Tapi keluarga pada tahu ibu murtad gitu. Tahu Pak, tahu. Jadi kalau pulang itu merasa ini dong, merasa sendiri gitu. Merasa tersisih lah begitu. Misalnya orang kalau pulang kan di kampung di Wonogiri itu kan ada ajan sholat maghrib gitu loh. Orang kan semua ngambil air wudhu. Itu ibu ngapain itu Bu waktu itu? Ya, bagaimana? Kalau pulang sama ibu kan mudik misalnya ada mendengarkan ajan maghrib. Ibu Anda, keluarga Anda kan pada ngambil air wudhu sholat maghrib. Terus ibu ngapain tuh? Ngeliatin doang gitu? Ya cuma liatin Pak, saya terasa terenyuh begitu. Terasa bersalah sekali. Iya sih, pasti itu Bu. Iya. Soalnya orang pada sholat, ibu mau sholat, ibu bukan muslim. Tapi pada dalam hati kok bisa begini gitu ya. Iya. Ya. Jadi nanti kalau sudah betul kata Ustaz Hanafi tadi, ibu kalau sudah bersyahadat itu otomatis ibu itu secara Islam, ibu cerai dengan suami ibu. Pertama memang udah berapa lama Bu ditinggal kawin sama dia? Berapa Pak ya? Kita kok sudah pisah sama dia kok sebenarnya dari tahun 2009 sudah sama-sama. Tapi dia masih pulang tapi pulang pagi nanti malam keluar lagi nggak tahu kemana gitu. Otomatis yang kalau sudah pisah betul-betul itu tahun 2011. Dia udah menikah lah, kawin lagi. Sudah kawin lagi, sekarang anaknya sudah 2. Tapi sudah lama dia tidak tanggung jawab atau ibu diterlantarkan begitu. Sudah lama Pak, sudah dari berapa tahun lalu itu. Tapi yang memberi nafkah sama ibu siapa? Saya mencari sendiri Pak, kerja serabutan, kadang-kadang ya kerja sama orang, menyetrika baju atau kalau itu ya sembarang kerja lah, yang penting dapat uang, bertahan hidup. Waduh, ini suami kurang asem ini. Udah murtadkan anak orang, kagak tanggung jawab. Kurang asem. Tapi sabar ya Bu ya. Ya. Hati-hati loh teman-teman semua, ini sudah banyak kasus ini termasuk ibu ini ya. Hati-hati anak gadis Anda itu loh. Jangan dibiarkan merantau dan jatuh cinta tidak seakidah. Ini akibatnya nih. Setelah tuing, setelah lama ditinggal, diterlantarkan.
kurang asam itu ya Bu ya. Tapi Ibu jangan dendam sama dia. Ibu jangan, nggak boleh dendam. Enggak Pak, enggak. Tapi Ibu harus sabar lah. Istighfar nanti Bu. Masih bisa istighfar kan Bu? Bisa Pak ya. Masih bisa Al-Fatihah ya Bu ya? Al-Fatihah. Masih bisa ya Bu? Udah lupa semua ngaji-ngajinya Bu? Iya Pak, sudah lupa. Iya ya. Udah lama nggak mengucapkan itu. Berapa tahun tuh nggak mengucapkan Bismillah? Kalau Assalamualaikum Bismillah, Pak, masih misalnya. bisa saya Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih bisa. Astagfirullahaladzim masih bisa. Oh masih bisa. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin masih hafal ya Bu? bisa. Coba aja Bu, nggak apa-apa. Belajar kok, mumpung belum masih Banjuma belum datang, sebentar lagi kok. Nggak apa-apa Bu, biar netizen pada mendengarkan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Al-Fatihah Bu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal mustaqim. siratal ladzina Na'amta an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul Itu pun. huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu somad. lam Lam yalid yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Bu, hikmahnya gini Bu. Itulah Al-Quran teman-teman. Bedanya Al-Quran saat orang jadi murtadin, Allah hapus semua hafalannya dan dia nggak akan mungkin bisa kembali dengan seperti semula. Iya. Bedanya pada saat dia orang murtadin, dia jadi mu'allaf lagi, Allah permudah lagi. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi mukjizatnya Al-Quran itu seperti itu teman-teman. Saat mereka orang-orang yang dia itu murtadin kembali, maka nanti akan dimudahkan lagi lisannya untuk membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mu'allaf, dia nggak pernah Islam dari lahir, ketika dia menjadi mu'allaf, itu Allah berikan percepatan pengetahuannya saat dia menjadi mu'allaf. Coba teman-teman perhatikan deh, hampir rata-rata orang mu'allaf kecerdasannya hampir di atas rata-rata orang yang dari lahir udah Islam. Betul atau tidak? Itu kenapa terjadi? Karena di dalam diri orang mu'allaf itu ada giroh, ada semangat, ada cinta mau memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan termasuk dari bunda ini yang mau mu'allaf ini, setelah pernah jadi murtadin, ada giroh, semangat untuk mengejar ketertinggalan. Karena ada semangat tadi Bu, semangat untuk memperbaiki diri, gitu loh. Nah teman-teman yang mu'allaf itu, mereka tuh semangat untuk cari ketika mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, maka mereka itu ada semangat dan cinta untuk mempelajari Al-Quran. Hingga hampir rata-rata orang-orang yang mu'allaf itu, bagi teman-teman yang dari kecil dia itu Islam, itu hampir rata-rata 80% mereka kalah tuh. Coba aja perhatikan. Dan itu rata-rata. Kepintarannya di atas rata. Nanti tergantung dia itu berguru sama siapa nih, sama ustadz yang seperti apa itu. Biasanya itu percepatan pengetahuannya itu beda orang-orang mu'allaf itu. Nah itulah mukjizatnya daripada Al-Quran. Kalau dia itu, Quran itu memang didasari karena cinta, didasari karena cinta dan juga semangat untuk mendalami Al-Quran. Itu bedanya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di bawah, Allah tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, dan pada akhirnya Al-Quran mencintai kita semua teman-teman. Amin, insya Allah. Lanjut Bang Andi, teman-teman yang lain. Bang Handi, akunnya Gurunda Zuma sudah ada di bawah, sudah saya jambak, tapi belum di ACC. Wait teman-teman ya. Ini Sabar aja dulu. siap. Ayo di follow teman-teman.
Iya ya, kenapa ya orang tadinya kayak banyak loh itu. Langsung hilang Al-Quran di dalam dirinya itu kalau sudah murtad, terus menyembah manusia, sudah makan babi, hidup bebas, itu akalnya itu dimatiin gitu, kecerdasannya hilang ya Ustadz ya. Itu udah sunatullah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Ilmu itu cahayanya Allah, dan cahaya Allah nggak akan masuk kepada hati-hati yang bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia pintar, fasih baca Al-Quran, tapi pasti ada sesuatu yang janggal ketika dalam membacanya. Itu pasti. Iya, iya. Ya, contohnya ibu tadi ini. Ibu saya yakin dulu waktu masih gadis itu bisa lancar ngaji ya Bu ya. Ibu seperti ini ya. Oh ya, ya Pak. Ya tahu Wonogiri gitu loh, kota santri. Nah, terus kemudian ibu masuk Kristen. Lupa segalanya. Buktinya hampir berpuluh-puluh tahun Al-Fatihah tadi aja ini masih ada yang salahnya gitu, kelirunya. Tapi insya Allah ibu nanti setelah syahadat, insya Allah kecerdasan ibu, terus Al-Quran yang pernah ibu hafal akan kembali lagi seperti semula. Amin. Kira-kira gitu. Ya, sambil teman-teman yang di bawah yang udah hadir tolong di follow ibu ini. Baru 400 teman-teman yang nonton, nih 800 loh. Perbandingannya 2 kali lipat. Tolong di follow lah teman-teman, cara dakwahnya Yuk teman-teman. di follow, di share-share teman-teman. Di follow, di share-share ke teman-teman yang lain. Minta tolong teman-teman di follow, di share-share. Paling nanti kalau Bang Zuma naik itu bisa ngangkat. Bisa ngangkat itu. Saya Kok juga- bisa kemarin. Saya juga Itu kan akun, kalau saya pakai akun asli bisa ini ngangkat. Yang saya pakai ini yang nomor berapa ya? Nomor keempat kayak ini akun saya nih. Akun aslinya itu saya lupa passwordnya, lupa emailnya. Yang pengikutnya banyak gitu loh. Emailnya lupa. Tapi email yang terkait dengan akun yang gede itu Bang Andi masih ada di handphone yang sekarang. Nggak ada lagi. Tahu kan Ah, pas ganti itu HP kan kemarin pusing Oh, gua. itu masalahnya. Masalah Coba ini. emailnya masih terkait di handphone yang terpakai sekarang, masih boleh itu. Udah masalah lah, nggak apa-apa lah. Makanya teman-teman kalau ada yang baru itu di follow kayak kita gitu loh. Pelit amat sih Iya. follow gitu loh, cuma gratis kok. Betul. Follow itu gratis teman-teman. Kasih kencang follow-follownya. Mantap juga, terima kasih Bang Sarudin. Bang Handi ngomong begitu, teman-teman follow apa? Gue jadi kesinggung Bang Handi, yang follow gua. Ini akun gua pertama, kenapa yang banyak follow gua mama? Gue bingung juga Bang Handi. Bagus lah. Biar Yayang di rumah pada nanya-nanyain kok emak-emak semua gitu loh. Nggak apa-apa. Yang Emang follow gua mama semua. Allah. Iya, Bang Andi, dan kita melihat ya kasus tadi kristenisasi ini memang kalau kita melihat faktanya itu benar adanya dan ada di mana-mana. Termasuk belum lama ini Bang Andi juga tahu ya, kita bareng Bang Andi mendengar salah satu dari saudari kita yang dididik oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini dari Jawa Timur, mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya ke Jakarta. Di Jakarta ini dia ternyata kena serangan kristenisasi dan dia saat ini sudah menjadi murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu ibunya sangat sedih dan beliau waktu itu menghubungi kita dan saudara-saudara kita yang lain minta bantuan. Kan pada prinsipnya memang kita tidak bisa melanggar aturan yang ada di negara kita. Karena kita ada undang-undangnya, keberagamaan itu kan hak masing-masing, kan gitu. Namun fakta itu ada. Beliau dengan cara apa dimurtadkan? Dengan cara dijadikan sebagai pacar kayak gitu. Lalu dia didoktrin
didoktrin hal-hal yang tidak masuk akal sehingga menjadi seorang murtadin. Karena ketika kita ngobrol dengan orang tersebut, orang itu nggak paham dengan agamanya, tapi berusaha didoktrin bahwa Islam itu salah gitu. Padahal kalau kita tanya kebenaran tentang yang dia yakini sekarang itu nggak ada. Dia nggak bisa jawab dan nggak tahu apa-apa. Dan itu mereka sudah kena doktrin dari orang-orang tersebut. Itu fakta ada. Dan kita belum lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu kita habis bertemu ya secara online, tapi ya di satu di Zoom gitu. Karena waktu itu orang tuanya mengadu dan sangat sedih, anaknya dididik sampai tinggi tapi begitu mendapat kabar ternyata dia lulus kuliah menjadi seorang murtadin. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga ini dijauhkan dari kita semua. Terima kasih. Saya izin, guru saya sudah datang, guru kita sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini, wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Jadi riwayat singkat, ibu ini nama aslinya Supartini. Terus merantau umur setelah SMA, ketemu pacarnya Kristen. Kawinlah dia. Diganti nama baptisnya menjadi Kristi Maria Supartini. KTP-nya Banyuma. Setelah hampir berpuluh-puluh tahun, 20 tahun lebih, punya anak 2 udah pada dewasa. Ibu ini ditinggal oleh suaminya. Sekarang menjadi sendiri. Dan alhamdulillah ingin kembali ke Islam. Itu singkatnya gitu Banyuma. Iya, alhamdulillah. Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan sama Ustadz kita. Semuanya udah jelas. Sekarang ini kita tinggal proses syahadat saja kan ya? Tapi menunggu 1000 dulu biar open camp. Oh iya, siap. Silakan di polo-polo teman-teman. Saya lagi di gunung ini Bang Andi. Masih di gunung. Tapi signal udah mantang tuh. Mantap ya? Iya, mudah-mudahan. Nggak merah lagi kan? Enggak. Kan Aman, Starlink. aman, Guru Nda, aman. Starlink. Starlink gitu loh. Loh, jadi sekarang guru udah Cirebonan main tarlingan. Ada Starlinknya bagus di sini, mudah-mudahan nggak drop lagi. Tapi kajalah dulu kiper bulannya bela 750. Iya itu Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Starlink. Kemarin itu juga ya benar itu Ustaz Alif itu anak itu benar-benar kayak orang linglung karena apa? Ada secara psikologis berupa juga ada minyak-minyak yang dikasih gitu loh. Cuma cara Minyak mereka. Yesus. Hah? Kalau di Medan itu orang kenalnya minyak Yesus. Minyak bukannya minyak bintang timur itu? Ya itulah mungkin. Yang jelas minyak Yesus orang bilang, orang Dumai bilang minyak Yesus. 2 tahun yang lalu masih masa pandemi gitu ya. Saya datangin itu. Buset, malah itu minyak-minyaknya ada tuh. Saya banting-bantingin semua. Ada apa saya bilang ini kau murtadkan saudaraku dengan cara begini? Kurang ajar kalian semua. Saya samperin gitu loh daerah Jakarta. Alhamdulillah kita bisa selamatkan tuh anak. Benar-benar udah kayak orang linglung, kayak orang habis dihipnotis gitu loh. Nggak tahu barat sama timur. Ditanya apa? Pokoknya sudah orang nggak sadar gitu. Pengaruh apa ini orang ini? Sini loh. Jadi kita bawa pulang waktu itu mandiin benar terus diruqyah ulang. Alhamdulillah sadar, langsung hafal Al-Fatihah kembali. Jadi hati-hati teman-teman, mereka berbagai cara loh mereka lakukan. Baik secara kasar, halus, kawinisasi utamanya. Kayak ibu ini jadi korban nih. Ibu berapa kali dibaptis Bu? Pernah nggak dicelup-celupin di air dulu Bu Kristi? Ibu seperti ini. Cuman di apa Pak? Dicuci muka saja. Oh dipercik-percik. Dipercik-percik. Cuma 1 kali. Oh bukan baptisnya si Luga itu. Baptis percik. Kalau Luga itu diselam. Harus direndam di air Bu. Terus yang rubah KTP Ibu nama seperti ini ditambahin Kristi Maria siapa Bu?
Itu kan apa Pak, langsung dari kawin itu saya urus kartu keluarga. Oh, Kan itu lewat pakai kartu nikah, pakai apa toh itu, DP surat apa, surat pengantar dari lurah itu. ya, paham, paham. Apalagi bukan di daerah sana ya Bu ya. Agak mudah itu memang. Dari sekarang Ibu aktivitasnya, kegiatannya apa Bu? Kita Pak, kalau selama ini kita kerja di apa di warung makan begitu. Itu pernah dulu disuguhi nggak makan babi Bu? Ya, ada Pak Nudi begitu. Gimana itu perasaan Ibu pertama kali makan itu? Rasa-rasa takut saya Pak, rasa geli atau bagaimana, lantaran baru satu kali itu lihat toh. Ya udahlah, setelah Ibu bersyahadat otomatis itu udah dimuntahin semua nanti Bu. Iya. Ayo teman-teman, di follow cepet nih. Udah berapa nih, host? Ya, masih 500. Ayo bantu di follow saudara-saudaraku sampai 1000 biar ibu ini bisa open cam syahadat dan disaksikan oleh kita semua. Ya, dan terhindar dari bisikan-bisikan si jahat yang suka mengatakan bahwa oh kalian itu ini dan itu gitu. Itu rekayasa dan sebagainya. Nah, makanya kita buktikan agar ibu ini bisa open cam, maka dibantu follow minimal 1000 baru bisa open cam. Gitu. Ya, silakan dibantu di follow ya saudara-saudaraku biar lebih cepat. Ya, betul. Dan teman-teman, kami ada khusus Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Alhamdulillah dengan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia ini banyak sekali aktivitasnya, baik mensyahadatkan orang, sharing sama mualaf, membantu mualaf dari segi apapun, baik dari finansial, segi ilmu dan lain-lain gitu. Untuk itu teman-teman, kalau ingin berbagi kepada saudara kita yang mualaf, bisa Anda menghubungi kami atau bisa Anda beratensi, berpartisipasi, berdonasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atau BTN. Coba diulang lagi ya. 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Buktinya bisa Anda kirim ke WA saya. Nomor aku kan udah pada tahu. Kemarin waktu Ibu Joyce atau Ibu Miri syahadat itu, saya sebutkan nomorku, pusing saya menjawabnya banyak banget. Tapi alhamdulillah semua akan saya jawab. Semua saya akan respon. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti Ibu Kristi ini kalau mau pulang mengalami kesulitan, hubungi kami aja Bu. Insya Allah akan kami pulangkan sampai ke Wonogiri. Oh iya, iya Pak. Hubungi hostnya aja. Iya. Pulang-pulang aja Bu di situ Bu. Di Wonogiri kan juga masih bisa kerja kayak gitu Bu. Iya. Insya Allah nanti puasa mau pulang, lihat orang tua sudah tua. Ya pulang aja nanti Bu. Iya. Semoga anak Ibu yang cowok dan yang cewek itu bisa ikut Ibu kembali ke Islam Ya, juga lah. nanti saya mau Amin. bilang sama dia. Berjauhan ya atau nggak serumah lagi sama Ibu sama anak? Enggak Pak, cuman kadang-kadang dia datang. Jauh kalau ke tempat saya, ke tempat neneknya itu mungkin sekitaran 2 jam. Ibu kota Manado. Iya. Ya. Kemarin juga ada Ibu dari Minahasa Bu syahadat di sini. Iya, saya nonton itu Ibu Mary itu. Oh iya. Ibu Mary nanti berencana dia mau ngajak suami dan anak-anaknya kembali ke Islam. Iya. Ya, begitupun juga harapan kita Ibu, anak Ibu juga yang 2 itu kembali ke Islam.
Ayo teman-teman, di follow lagi, dipercepat. Udah berapa ini? Udah berapa itu host? Masih 600-an Bang Hendy. Wah, tinggal 300, tinggal dikit lah. Ayo, sambil aku bikin kopi dulu nih. Ya teman-teman yang 1000 penonton di sini ya. Kita follow-follow ibu yang mau mualaf ini. Si Kepas dibawa merinding dia. Gue baru pengen ngomong Bang Andi. Gue baru pengen ngomong, lu bilang hubungi lu Bang Andi. Kepas di bawah ngetik hubungi saya. Kepas, lu aja lagi bingung lu pulang kemana? Boro-boro mulangin orang ke rumahnya. Sore si Kepas. Udah saya pentokin ke kepalanya. Satu kata. Diem aja terus dia kabur. Itu Kepas gitu kerjaannya. Kalau udah bener-bener mentok. Ketawa dia ketawa tuh Bang Andi. Kurang asem lu Kepas, lu nggak bener lu. Awas lu ya, ketemu sama gue siram lu kopi. Itu kayaknya kalau dia mualaf tuh gue yakin kalau udah di Kalimalang gue julukin, gue baptis di Kalimalang itu dia kalau umpama dia mualaf beneran dia. Kalau si Kepas mualaf, gue ikutin lomba balap karung. Itu sudah 700. Kepas itu udah jujur itu Bang Handi. Kemarin kita ngobrol dengan dia kan. Kepas itu tahu kebenaran Islam. Tahu Islam itu mengajarkan kebenaran. Cuman dia malas aja masuk Islam. Karena apa? Karena dia kaum rebahan. Malas disuruh sholat 5 waktu, malas ada perintah puasa. Dia bilang, aduh capek malas jadi muslim harus sholat 5 waktu kan gitu. Nah, anak rebahan dia, nggak mau kemana-mana. Apalagi puasa sebulan nggak mau, kata dia nggak makan 3 jam aja nggak tahan laparnya. Apalagi puasa seharian, dia bilang gitu. Aduh parah ini anak. Tapi Ustaz Alif, saudaranya Kepas itu ini Islam semua, sudah masuk Islam. Iya, dia yang lebih Rupanya ekstrim dua-duanya. ini, Ustaz Arif, Ustaz Alif. Iya. Dia itu sampai ngomong, macam mana saya mau masuk Ustaz? Barangku lagi ku sayang-sayang nanti dipotongnya, katanya. Dia takut disunat ternyata teman-teman. Di sore kan saya tanya dia, Pas nanti kalau ketemu Yesus apa yang kau jawab? Gimana itu Bang Andi? Ini loh. Pas siapa nih? Oh Yesus. Siap guru, siap Tuhan gitu ya. Buka celanamu Pas. Nah, ditanya, kok bisa? Masih berkulup. Kepas mau jawab apa? Bingung dia menjawabnya. Pertanyaan kedua sama Kepas. Coba congor lu buka. Lu kok bau babi? Lu makan babi ya? Siapa yang nyuruh? Bingung juga jawabnya. Intinya mikir baru turun kabur tinggalin gue. Nggak benar lu Pas ya. Awas lu ya. Tinggalin gue kabur. Tapi lagi naik lagi biasanya Bang Andi. 5 menit lagi ya naik lagi, turun lagi si Kepas itu. Padahal pertanyaan sederhana kayak gitu. Bukannya dijawab kayak kabur dia. Dia mute gitu. Gue panggil-panggil nggak lama-lama kelamaan kabur. Awas lu ketemu gue lo Pas ya. Lu ketemu gue traktir kopi lu. Awas lu. Udah berapa nih? Udah 700 tuh. Dikit lagi ya. Buru. 719 sudah. Yuk. Coba lu naik dulu Pas. Mana sih dia minta? Dijambak. Pas. Iya Pas. Jambak Pas. Mana Kepasnya? Pak Kepas tadi request Bang Andi, tapi saya tidak naikkan. Oh, bukannya naik. Jambak dia. Bapak saya lagi isi, nanti saya naik. Oke, nih. Parkun aja dulu Pak Kepas, parkun aja. Yang sholat kan bapakmu, kamu kan naik di atas diam saja kan? Agak lain kok Pak Kepas, bah.
Agak lain, agak lain. Udah berapa ini? Udah berapa? 750 Bang Andi. Kurang 2,5 lagi teman-teman yang 1.000. 250 lagi ya Kalian teman-teman. itu memfollow yang mau syahadat teman-teman. Cara dakwah kalian, yuk saling support teman-teman Muslim. Ayolah. Waspada terhadap kristenisasi. Kasih kencang teman-teman, kasih kencang follow-nya. Kencang. Di share-share teman-teman, di share-share. Sedikit lagi teman-teman ya. Di sedikit lagi. Ustaz, Ini aku kalau lumayan barusan manggil tetangga, istri, Ayu, Teteh, kakak, suruh follow nambah. Ada 10 kan lumayan. Akunku juga yang Betul, cadangan follow lumayan bikin cepet. Betul, Ustaz. Coba Betul. yang sempet tuh panggil bom-bom si kiamat sepekatul suruh follow Bunda ini biar cepet syahadatnya gitu. Ustaz Alif, Ya. itu kalau Silakan Bang Andi. Ya. ya kayak ibu nanti ini kan ada dia kawin secara Kristen, suaminya Kristen, dia Kristen. Tapi kalau misalnya salah satunya udah bersyahadat, itu otomatis cerai ya, sebagaimana ajaran Islam. Iyalah, kalau beda keyakinan itu tidak bisa dibina rumah tangga di dalam Islam. Ketika sudah ada syariat Islam, maka sudah otomatis bercerai. Karena ayatnya jelas, itu tidak boleh menikahi orang musyrik. Gitu. Jadi, kalau sudah ada kemusyrikan di antara salah satunya, maka hukum pernikahannya itu batal. Hatta yu'min, kecuali atau sehingga orang itu beriman. Nah, berarti rumah tangga itu berlaku ketika orang itu beriman gitu. Kalau dua-duanya syahadat, itu nggak perlu nikah ulang ya? Ya, secara syariat sudah banyak penjelasan para ulama kita itu tidak ada harus nikah ulang karena sudah otomatis sah ketika mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat gitu. Itu Bu Suparti nih, kira-kira itu penjelasannya ya Bu ya. Iya. Jangan sampai udah syahadat nanti suami datang. Jangan Bu, ditolak Bu. Enggak, Pak, dia sudah berkeluarga dia. Lempar aja pakai kunci dongkrak kalau macam-macam. Sekalian kunci roda. Sekalian rodanya aja gitu sama dongkraknya. Tanggung amat. Udah 8,5 tuh temen, tinggal 1,5 nih. Ya, tinggal 150 lagi teman-teman. Ayo dikenceng-kenceng. Bu, ibu biasanya pulang dari Manado, pulang ke Pulau Jawa pakai apa Bu? Pesawat apa kapal laut? Kapal laut, Pak. Jadi kapal laut dari Sulawesi Utara ke Semarang ya? Turun di Surabaya. Oh, Tanjung Perak. Iya. Surabaya baru Wonogiri. Dekat lah, 4 jam ya. Iya, dekat 4 jam. Enggak Pak, jauh, sekitar 6 jaman. Oh, 6 Dari jaman ya. Wonogiri ke kampung Oh, iya. saya, ke pelabuhan ke kampung saya hampir 6 jam itu. Sekarang Oh, iya udah sih. ada tol Bu, sekarang udah ada tol lebih cepat. Dulu belum. Sudah Dulu lama belum saya tol. belum pulang ini. Iya sekarang udah ada tol sekarang tol. Oh iya. Ya, itu perhitungan pembalap saya Bu, 4 jam. Karena saya Bu bekas kenek bis Bu, jadi paham semua jalur-jalurnya Bu. Kalau Jawa mah. Iya. Di terminal Purbaya saya lama kerja di Purbaya Bu. Terminalnya itu. Apalagi Tanjung Perak. Lama saya di situ Bu. Habis itu pindah lagi ke Tanjung Mas Semarang. Baru ke Wonogiri, Blora, Semarang. Ya namanya juga hidup di atas roda Bu.
Dulu itu si Kepas itu connect saya itu. Pas ditolak kesel gue kasih Kepas. Dia connect saya kan. Tidur aja kerjanya dia. Gue bangunin. Pas di tol yang sepi gitu di tol. Gue bangunin. Pas. Kenapa bang? Beli rokok dulu. Dia nggak tahu kalau di tol. Turun. Gue kasih dia duit 100.000 lah. 50.000 gue kasih. Sebungkus aja ya. Turun dia. Pas turun di tol gue tinggal. Arah Jakarta. Lu tahu nggak? Saking pintarnya dia. Duluan dia nyampe Jakarta loh, gue tinggal. Kurang asam kan? Bang Handi, Ya. penasaran sama Kepas itu. Dia bilang saya mau naik nanti, katanya bapak saya lagi sholat isya. Dia kenapa nggak jadi makmum ya? Sama anak durhaka itu. Anak durhaka. Bapaknya imam sholat isya, dia lagi main slot. Oh, keluarnya Kepas muslim semua ya? Saya baru tahu tuh. Masuk Islam Bang Handi. Dua saudara perempuannya katanya nikah dengan orang Islam. Dia doang itu nggak mau tuh. Cuman tinggal Kepas doang yang belum bersadar itu. 3 bersaudara kan, 2 perempuan, 1 Kepas gitu. Dua-duanya yang perempuan sudah muslim semua. Teman-teman, ayo kurang 100 lagi, tolong di follow biar cepet ini. Nanti Bunda ini nanti turun dulu, nanti naik lagi baru bisa di on cam ini. Belum 1.000 kok. Ntar kalau saya 1.000. Belum, 102 lagi. Tinggal 100 ayo teman-teman. Ya, tinggal 100 teman-teman. Ayo. Ayo, buru-buru. Gas. Terus sekarang ibu tinggal di rumah sendiri apa? Saya Gimana, Bu? ngekos, Pak, ini Pak. Kos. Dulu waktu habis kawin sama si dia itu ibu nggak dibeliin rumah? Oh, enggak. Kalau boleh cerita dulu ibu yang naksir dia dulu atau dia yang naksir ibu? Dia Pak, dia yang naksir saya, bukan saya. Ya, tapi dia kan Kristen, ibu nggak nanya, kamu Kristen saya Muslim, gimana itu godaannya Bu? Saya enggak tahu itu Pak. Tiba-tiba aja mau masuk Kristen dibaptis gitu ya? Iya. Bang Handi, orang itu kalau udah jatuh cinta, dia mau S1, S2, S3, mau ustadz kayak mau kiai, kalau udah jatuh cinta pasti on. Itu gue pastiin tuh Bang Handi. Iya. Coba aja lu lihat Ustadz Arif, kalau lagi jatuh cinta sama janda, on dia, ilmunya luntur, coba aja. Tai coklat rasa tai apa sih namanya? Tai ayam rasa coklat. Ya bener juga ya, dibutakan ya hatinya ya. Buta mata, buta hati. Memang Ustadz Arif pernah kecantol sama janda, Ustadz? Enggak lah, itu framing Ustaz dan Nabi. Tetap satu aja Bang Hendi. Itu karena ada harimnya aja Bang Handi di sampingnya, kalau nggak ada harimnya Mbak. Itu karena ada harimnya aja di samping itu. Iya, kalau keluar rumah alasan pergi mancing, gitu kan ya? Enggak lah. Aduh, itu harim saya lagi di belakang itu, lagi nyetrika. Tapi kalau saya kasih tips ya, 350 lagi tuh, sebelum 1.000 nih, saya kasih tips Ustadz, kalau suka mancing nih. Kalau mau pergi mancing, perhatikan itu istri. Kalau dia tidurnya menghadap ke kiri, ya kan ya, tangan kiri pegang pancing, Ustadz. Tangan kanan kasih umpan. Nah, tapi kalau dia miring ke kanan, tangan kanan kasih umpan, tangan kanan megang pancing, joran, tangan kiri kasih umpan.
Tapi kalau istri hidupnya tidurnya terlentang, Nah, itu dia. usahakan jangan mancing. Bahaya itu dia. Ya, ya. Yuk teman-teman, kurang 35 followers lagi teman-teman. Cukup 1000. hampir, Dikasih hampir, kencangannya hampir. teman-teman. Yang punya akun 2, akun 3, akun 5 kasih keluar semuanya. Kasih keluar semuanya. Terima kasih Bang Jaya, terima kasih Bang Garis-Garis. Ingat ya, Sarip ya, itu pesan saya ya. Oke Bang Hendy. Yang suka mancing nih. Kiri boleh, kanan boleh. Tapi kalau enggak, ya jangan mancing. Jangan berangkat. Ya, Batalin jangan, mancing ya. jangan berangkat. Itu namanya istri yang mancing gitu loh. Nah itu. Ingat tuh pemancing tuh. Banyakan mancing, kagak kerja. Pulang-pulang ngomelin bini. Hanya duduk mancing, mending kalau dapat. Saya kalau mancing bukan di ini Bang Hendy. Bukan di tepi, sewa kapal ke tengah. Umpannya nggak pakai ini, nggak pakai udang, pakai metal jig itu Iya. Iya. Ikan palsu yang nyala-nyala itu, paham? Iya. Saya punya joran gede, Pak. Itu namanya 10 lagi teman-teman. Ayo kasih kencang lagi teman-teman. 10 lagi. Tinggal dikit lagi teman-teman. Tinggal dikit lagi. Baru kita mulai. 15 lagi. Ikannya predator Bang Hendy, ada tengiri, barakuda, GT, kerapu, kakap merah gitu kan, yang nyambar ketika pakai teknik jigging itu. Iya. Tapi kan di dekat-dekat rumpun orang juga kan. Ada spotnya, ada GPS kan. Di Iya, karang, di bawah Sudah ada karang. 1000 ini. Oh sudah nyampe ya. Udah ya? 5 Kurang lagi, 4, kurang 4 lagi, kurang 4. Sudah 1003, sudah. 1003 sudah. Ya udah kasih tahu ibu dulu, host. Udah Ajarin 1005. dulu. Ajarin dulu. Sip. Ibu siapa Suartini? Seperti ini. Supartini. Iya. Ya. Ibu Suartini turun dulu, Ibu turun dulu. Habis Ya. itu Ibu naik lagi. Ibu request, itu ada tamu, di situ ada tertulis tamu, Bu, di layarnya Ibu. Ibu turun dulu. Bukannya keluar TikTok dulu. Dia keluar aplikasi, Ibu keluar Kasih linknya aplikasi aja, dulu. kasih linknya aja di WA. Disuruh keluar dari ini Oh, iya. TikTok. Nanti Bang Inspirasi kasih link WA-nya aja. Nanti otomatis Siap. kan masuk. Siap. Ibu turun dulu, Bu, keluar dari aplikasi dulu, Bu. Ngerti di mana ini Pak ya? Oh, ini Bu, saya bantu, Bu ya. Ya. Saya bantu turunkan dulu, Bu. Habis itu kasih keluar semua, Bu. Kasih keluar semua aplikasi, kasih kosong aplikasinya kan semua. Enggak, ke layar utama aja maksudnya, nggak perlu keluar logout lah, nggak harus. Oke, Bu. Oke, nih. Saya bantu turun, Bu. Oke, sip. Nanti kalau logout dari akunnya dia masuk naik lagi akun baru follow 1000 lagi. Aduh, Mundu baru. nunggu lama lagi kita. Dia lupa itu passwordnya kayak Bang Handi. Oke, ini. Terus. Nah, ini kan udah. Oke. Sip. Nah, ini. Ini saya masih pantau di bawah dia, teman-teman ya. Saya masih pantau. Nah, masuk lagi. Masuk lagi. Masuk. Udah saya undang itu, udah saya angkat itu.
Itu dia tinggal terima doang itu, Bang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Madu sudah nyampe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tinggal Terima kasih semuanya. Ya, makasih Bang Madu ya. siap. Bukan aku. Tuh, yang atas tuh. Diterima. Biasanya kalau di Jambak gitu, Ustaz Hanafi, biasanya notifnya nggak ada di dianya. Waduh, kok dia nggak ini ya? Berarti harusnya dia keluar dari aplikasi itu saat itu. Bukan, unfollow dulu hostnya. Barangkali dia udah follow hostnya. Nah, Iya, terus dia belum follow deh. Kalau follow host saya juga nggak bisa naik. Ibunya coba request. Kalau nggak bisa request, unfollow dulu hostnya, lalu request, nanti bisa follow dan request gitu. ini sudah. Oke, sip. Ibu, dipakai dulu Bu penutupnya, penutup kepala jilbab, Sudah Pak, kerudung. sudah. Siap Ibu. Ini saya kirimkan permintaan Bu. Ini diklik Bu. Oke. Untuk video. Putar videonya. Apa sih? Aktifkan kamera. Ya, buka kameranya. Diterima. Kok diputar videonya, Bah? Siap Ibu, mantap. Masya Allah. Lanjut, guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ibu ini mau kembali ke Islam dengan ikhlas ya kan ya? Iya, ikhlas. Bukan karena sakit hati, Nggak. tapi karena benar-benar karena Allah. Iya, Menyadari kesalahan dan kekeliruan kehilapan yang kemarin. Betul? iya Pak, iya. Iya Bang. Kemarin diajak masuk agama mana rupanya? Agama Kristen Protestan. Di Kristen Protestan dan Katolik beda atau sama? Sama ya aja ya. Kurang paham saya Pak. Tapi waktu di Protestan kemarin nyembahnya siapa? Yesus. Anak orang. Ya, Oh. Iya. Jadi gimana ini? Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung syahadat aja ya. Iya, silakan. Ya, turun dah. Oke, baik. Baik. Ibu, ikuti saya ya, Bu ya. iya. Baik. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rabi utusan Allah, adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Bisa diulang Ibu sendiri? Dulu Bapak. Asyhadu Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah
wa asyhadu wa asyhadu alla wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sendiri bisa? Belum bisa? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, dengarkan saya Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Diawali dengan huruf alif. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu Bukan alla wa, tapi alif. Diawali alif. Asyhadu. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi nanti diulang-ulang lagi ya Bu ya, syahadatnya ya, Pak. Bu. Iya, Karena iya. itu adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikrarkan syahadatain. Itu kewajiban kita selalu tuh. Untuk selalu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu ya. Ibu disaksikan banyak sahabat-sahabat kita di sini. Saya minta Ibu mempersaksikan bahwa Yesus yang tadinya Ibu sembah itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Boleh ikuti saja Ibu? Iya, boleh. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Masya Akbar. Allah. Ya, Allahu baik, Akbar. kita serahkan kepada Ustadz kita untuk mendoakan. Mungkin Ustadz Muhammad Hanafi atau Dinda Alif atau Ustadz Arif yang ingin memimpin doa. Silakan. Silakan Ustadz Alif atau Ustadz Arif. Masya Allah, silakan. Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi. Iya. Di mana nih? Salah satunya. Ibu mengaminkan aja, kita mengaminkan Ibu. Masya Allah. Silakan, silakan. Aku mau nyuruh Ustaz Hanafi, tapi beliau udah nyuruh duluan, jadi repot kalau udah kayak gini. Biar cepat kelar, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para guru, kita berdoa sejenak. Ibu aminkan doa kami, karena ketika Ibu mengaminkan, wa ana kadalik, aku seperti apa yang diucapkan oleh yang berdoa tersebut ya. Para guru semua, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayah-Mu pada diri kami ya Allah. Juga kesehatan dan kekuatan pada kami ya Allah. Dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semua ya Allah. Dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ala ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Barangkali di antara saudara kami, ibu kami, bapak kami, adik kami, kakak kami, orang-orang di sekitar kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam, yang masih dikeraskan hatinya dari cahaya Islam ya Allah. Mohon dilembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menyusul mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Amin ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridhomu ya Allah dan jannahmu ya Allah, sehingga kami semua masuk ke dalam jannahmu bersama keluarga yang tercinta di antara kami ya Allah. Dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan dan siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya, itu mungkin ya, kita doa sejenak, Ibu aminkan, semoga yang menjadi harapan Ibu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibu sudah kembali menjadi seorang mukminah atau muslimah ya. Tolong dipertahankan iman itu, genggam iman itu, jangan sampai lepas gara-gara godaan duniawi yang sifatnya fana dan sementara Ibu. Ya, pertahankan iman itu. Pesan Allah di dalam Al-Qur'an, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan kekufuran atau kita memilih hidup sebagai orang yang kafir. Nah, selanjutnya mungkin nasihat-nasihatnya saya serahkan juga kepada para guru kami. Mungkin Ustadz Hanafi, Ustadz Arif, dan Bang Madu, Bang Hadi, nanti semua host juga ya. Silakan saya kembalikan. Terima kasih. Oke, sedikit nasihat Ibu. Sekarang Ibu visi menjadi mu'alaf, maka saya selalu menasihati teman-teman Kristen menurut versi Al-Quran. Untuk teman-teman yang sudah mu'alaf, bahkan kita punya tugas yang sangat penting dan maha penting. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita ini kata Allah dalam keadaan yang rugi. Bukan kata Hanafi, tapi Allah yang mengatakan itu kita rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Ibu sudah beriman sekarang. Wa 'amilus shalihat, dan ibu berusaha untuk mengamalkan yang saleh, mengamalkan hal-hal yang perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin, sudah jadi mu'allaf lagi. Maka ketika ibu sudah merasakan nikmat, ya kalau ibu punya makanan nikmat, jangan makan sendiri. Ajak orang-orang yang kita cintai untuk merasakan itu. Ibu sudah merasakan nikmat iman, nikmat Islam kembali. Saran saya, ibu, tugas ibu masih ada, yaitu kelanjutannya dari pertama beriman, kedua mengamalkan saleh, ya, dan ketiga itu watawassaw bil haq, menyampaikan yang hak, yang benar. Ibu masih punya anak, itu tugasnya ibu tuh. Anaknya masih dalam kondisi kafir, betul Ibu? Masih mengikuti ayahnya, masih mengikuti neneknya, maka itu ibu selamatkan. Apakah ibu tega? Anak yang ibu udah perjuangkan, taruhannya nyawa, wahnan ada wahnin wa fisalun fi amain, berat dalam berat, sedih dalam sedih, dan itu dilakukan sama ibu. Tapi ketika nanti, maaf beribu maaf Ibu, ya, kalau kita masalah untuk dilihat orang di depan kita ada anak dipukulin orang, kita masih bisa teriak-teriak dan membantu. Tapi kalau nanti seumpama dirujak sama malaikat Jabaniyah, kita nggak bisa apa-apa Bu. Mumpung itu masih ada umur panjang, sampaikan kebenaran itu kepada anak-anak kita dengan baik, ya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Menyampaikan kebenaran itu dengan sabar Ibu. Anak ibu yang laki dan yang perempuan, sampaikan. Nah, ibu sudah muslim, dan jelaskan dengan baik, ya. Nah, itu tugasnya ibu. Jadi kalau ibu sudah merasakan nikmat iman, nikmat Islam, jangan sendirian. Ajak. Tugas ibu cuma menyampaikan, jangan paksa anak untuk masuk ke Islam, nggak boleh. Tapi menyampaikan kebenaran itu kewajiban ibu. Sambil memohon dengan baik dari hati ke hati. Biasanya hatinya ibu itu lembut.
untuk anak-anaknya. Sambil tanamkan di hati ibu ridho kepada anak-anak, insya Allah dari hati pasti masuk ke hati ya Bu ya. Jadi Ya, itu Pak, tugas ya. ibu, selamatkan anak ibu, jangan sampai ikut sama ayahnya jadi kafir. Ya Bu ya. Ya. Itu saja dari saya. Dan yang paling pasti Bu, hidup ini sebenarnya adalah rangkaian makna. Mau kita labeli apa peristiwa ini. Nah kalau kita labeli ini sebuah hikmah ya alhamdulillah. Nah kita sekarang ini dapat banyak pelajaran. Tapi kalau kita labeli sebagai keputusasaan, kekecewaan, ya kita selalu diburu dengan kegelisahan tadi Bu. Ya, ketidakbahagiaan kita. Maka kalau kita ingin bahagia, selain tadi rasa syukur, kemampuan kita untuk bermain label ini Bu. Kadang-kadang orang tuh pakai label istilah berpikir positif. Jadikan ini hikmah. Ketika ibu posisi hari ini, oh jadi saya ini tempeli label yang positif. Apa saja? Ya Allah, alhamdulillah dengan kejadian ini aku jadi kembali kepadamu ya Allah, makasih ya Allah. Ya. Jadi kalau kita ngalamin peristiwa apapun tentang dikhianati, latihan kita sabar. Latihan kita jadikan istilah ini untuk yang positif. Makasih ya Allah, dengan hikmah ini aku kembali kepadamu ya Allah. Dan aku nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan aku asalkan ingat kembali kepadamu ya Allah, makasih ya Allah. Maka orang-orang yang beriman tuh jangankan masalah sakit, pahit, kaki tertancap duri saja, dia bersyukur karena dengan cara tertancap duri dia ingat Allah. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman, perhatikan orang-orang yang beriman itu seperti apa levelnya. Ya. Nah ini ibu tanamkan di sini. Ketika ibu sudah paham ini, tolong jangan pernah lagi tergiur dengan gara-gara kegantengan seorang cowok tapi cuman ngajak kekafiran ibu. Agama bukan untuk main-main. Oke ibu? Ya, Nah, ya Pak. Ya. orang-orang yang beriman itu kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Itulah orang yang beriman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka sebetulnya tanya kepada diri kita teman-teman, kepada ibu juga, kita tentram saat ingat Allah atau saat masalah kita kelar? Nah, ini yang perlu kejujuran di antara kita semua. Terkadang kita tuh tenang saat masalah kita kelar, bukan saat kita ingat Allah. Maka zikir itu saya selalu ulang-ulang ibu. Orang yang dibilang zikir, orang beriman itu orang yang berzikir. Semakin dia beriman, semakin banyak zikir. Ya, kurang iman dia pasti kurang zikir. Tidak beriman dia tidak akan mungkin berzikir. Zikir itu ada namanya zikir lisan, mulut ini ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu ada zikir qalbi, yaitu merasakan kehadiratnya Allah. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yarak. Beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Itu zikir qalbi namanya. Saat lisan itu mengatakan ya Allah, ya Allah, hati merasa Allah memperhatikan kita. Lalu menjadi zikir amali bu, zikir akli dulu. Setelah zikir lisan, zikir qalbi, zikir akli. Apa itu dengan akal? Kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Maka ketika ibu masuk Islam, jangan sampai nanti kafir lagi bu. Jangan main-mainin agama. Ya, kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Inilah zikir akli. Ya Allah, dengan kejadian ini aku jadi ingat Engkau ya Allah. Makasih ya Allah. Maka segala penderitaan itu jadikan wasilah kita tenang saat ingat Allah. Lalu nanti akan menjadi zikir amali, yaitu dengan amal saleh dalam kehidupan nyata di dunia ini. Ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, Bu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran kepada anak dari cinta yang paling dalam seorang ibu. Oke? Wallahu taala alam bisawab. Lanjut teman-teman yang lainnya. Ya udah Bu, kameranya bisa ditutup. Tutup aja ya, udah. Ya. Udah ditutupkan Bu. Iya, saya tambahkan sedikit Ustadz di Komal ini. Malam ini kita sudah bertambah lagi satu saudara kita, yaitu satu iman, Ibu Supartini, yang barusan sudah mengikrarkan syahadat sebagai langkah untuk kemudian menuju mu'alaf. Yang pertama bersyahadat dengan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah terrealisasi. Kemudian setelah itu ibu harus kemudian melepaskan diri dari agama sebelum ibu anut. Harus dilepas atribut-atribut keagamaan sebelum ibu anut. Dan kemudian
meyakini di dalam hati ibu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian setelah itu Ibu Supartini kemudian diwajibkan mandi sebagaimana Rasulullah memerintahkan mandi kepada Sumamah bin Utsal dan Qis bin Asim ketika mereka berdua itu masuk Islam. Jadi yang dimaksud mandi di sini itu adalah mandi wajib Ibu ya. Jadi mandi wajib itu adalah mandi besar yang kemudian niatnya itu saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah gitu aja kalau memang tidak tahu bahasa Arabnya. Kemudian siramlah mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dengan air semuanya tanpa harus terhalangi, semuanya harus basah semuanya. Kemudian setelah mandi, ibu kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban. Paling tidak yang pertama ibu lakukan itu adalah salat atau solat lima waktu. Karena di sini solat itu merupakan tiang agama yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Kemudian setelah itu ketika ibu nanti solat, sudah lupa dengan bacaan-bacaan solat, cukup ibu mengikuti gerakan-gerakan imam, diutamakan berangkat ke musola-musola terdekat atau masjid-masjid terdekat untuk kemudian ambil wudhu. Cara wudhunya ibu barangkali sudah tahu, sudah pernah mengingatnya barangkali, yaitu sudah ya habis wudhu kemudian sholat berjemaah. Kalau lupa tidak usah membaca yang sudah tidak diingat lagi, itu tidak usah, cukup mengikuti gerakan-gerakan ketika imam sholat gitu Bu ya. Ya barangkali itu saja dari saya, agar kemudian nanti selain sholat juga ada beberapa kewajiban-kewajiban lain yang harus ibu penuhi. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa ibu dulunya muslim tetapi murtad, artinya ibu punya hutang ketika murtad itu, kewajiban-kewajiban di dalam Islam, ibadah itu terutama dalam hal ibadahnya. Jadi setelah sholat duhur mengkodok lagi, mengulang lagi sholat duhur lagi, sampai ibu paling tidak bisa kemudian menggenapi tentang cara-cara sholat yang ibu pernah tinggalkan sebelumnya. Paling tidak ibu itu harus istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terutama sholat. Dan jangan lupa ibu ketika juga punya hutang kepada orang yang terkait dengan hablum minan nas, itu juga harus dibayarkan. Begitu kira-kira dari saya. Ustadz para asatidz, silakan yang lain ditambahkan Bang Madu. Ustadz Madu. Siap, Ustadz Arif. Gini Bu ya, Ibu sudah melakukan tugas yang pertama yaitu membaca syahadat. Yang paling penting tugas kedua Ibu adalah mencari guru. Itu. Coba di sekitar Ibu, tengok kanan kiri rumah Ibu. Seandainya ada orang yang paham tentang Islam, Ibu belajar kepada beliau. Seperti itu. Dimulai dari sholat 5 waktu, wudhunya, syarat-syaratnya, seperti itu. Nanti juga sedikit-sedikit Ibu belajar tentang ilmu akidah Islam, tentang ilmu keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih mungkin dari saya. Ya Pak, ya. Ya, karena belajar langsung dari guru itu lebih afdol daripada kita belajar tidak langsung bertemu dengan guru tersebut gitu. Mungkin Ibu mau ada yang ditanyain gitu Bu? Mumpung di sini banyak guru-guru kita gitu. Fondasinya itu ajarin Ibu kembali mandi besar, terus ajarin dulu berwudu. Jangan-jangan dia udah lupa. Silakan. Kalau butuh saya bisa apa Pak? Ada kok buku panduan, saya beli buku panduan. Alhamdulillah. Iya Bu, nanti dipraktekkan lagi, Ibu mandi besar lagi, Ibu berwudu lagi. Kalau seandainya Ibu itu
lupa tentang bacaan sholat, tidak apa-apa Bu, tetap sholat. Kalau seandainya ibu cuma bisa baca bismillah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nanti ibu sedikit demi sedikit mengulang kembali apa yang pernah ibu lakukan dulu gitu Bu ya. Ya, ya. Siap. Silahkan Ustadz semua. Ya udah, teman-teman yang ingin berbagi bersama para mualaf, silakan Anda bisa alokasikan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73, Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ibu nanti kalau mau pulang Ya. dari Manado ke Wonogiri, ya ibu hubungi aja hostnya. Kalau ada sesuatu yang kurang, insya Allah kami bisa bantu ke ibu, gitu ya. Nanti lewat WA saja Pak, begitu? Iya, ke inspirasi aja itu. Oh iya. Ya. Betul Bu, itu hostnya baik hati kok, tinggal bilang aja Bu, insya Allah. Terima kasih. Ibu, peralatan ibadah misalnya seperti mukena, sajadah, Al-Quran, itu sudah punya Bu? Belum? Masih ada Pak, itu ada. Saya kemarin beli baru. Oh, oke, Saya iya, mau siap. ini syahadat ini saya beli baru kemarin. Iya. Saya cuman ngurangin aja Bu nasihat dari Ustadz Madu, Ustadz Arif, Ustadz Alif ya, dari Bang Zuma. Saya ngurangin, saya nggak nambahin. Nanti pada saat sholat itu bagus, bisanya bismillah, udah bismillah aja. Tapi jangan sampai nanti ibu pada saat saya nggak hafal ya Quran, udah lupa. Terus ibu bilangnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk, yang kosong, gelap gulita. Takutnya nanti ibu lupa, jangan baca itu ibu ya. Baca kejadian itu. Takutnya lupa. Ini saya ngurangin, nggak nambahin Bu. Ya. Mohon maaf Bu ya, memang gini Bu, kalau ada tiga orang Madura Saya di mau atas, sholat isya soalnya. Lanjut. Mending kalau itu yang dibaca. Kalau dia bilang ini pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan teos, bagaimana kalau itu? Malah tambah repot itu. Ya udah cukup kayaknya, ya Bu ya. Ada yang ibu tanyakan lagi nggak yang paling utama gitu loh untuk kedepannya Bu? Ya. Enggak Pak, bertanya apa, cuman saya mengucapkan terima kasih terutama pada Bang Juma sama Bapak Ustadz. Semoga semua ini jadi tuntunan bagi saya. Semoga bisa menjadi orang yang baik. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Amin ya Allah ya Muslim, Rabbal ke Alamin. Islam. Kalau perlu doakan aja anak ibu, berdoa sekarang Bu, supaya ke Islam juga. Ya nanti Pak, saya berdoakan untuk anak saya. Kalau saya nanti sudah mandi, saya sementara sholat, saya berdoa sama dia, mudah-mudahan anak saya bisa mengikuti saya. Amin. Amin. Ya mujibah sa'ilin, amin. Iya. Udah berapa lama ibu mendengarkan diskusi lintas agama Bu? Sudah lama saya ikut ini Bang Juma ini. Allah. Iya. Itu Bang Juma langsung Bu, ada yang mau disampaikan ke Bang Juma langsung satu room sama Iya, ibu? disampaikan Ibu, siapa tahu ada yang mau disampaikan sama Saya beliau kadang suka langsung. iri saya sama gurunda saya ini sama Bang Zuma. Orang kalau udah denger Bang Zuma mau mualaf, Bang Handi, Ustadz Alif, Ustadz Madu. Tapi kalau Iya. umpama ngelihat saya malah pengen poligami, itu macam mana itu? Lanjut gurunda. Ya Allah. Madura satu nih, ya Allah. Siapa suruh kemarin buka kamera ya kan? Aku pun tengok dia lama penyimak di bawah. Waduh bahaya Ustaz ini buka kamera jadi sasaran empuk ini. Benar kan? Emang Malah aku buaya bilang. itu Gurunda, agak buaya dikit mah. Ada buayanya memang Gurunda. Aku bilang kan buka kamera. Kayaknya wah ini bahaya ini. Kena serangan pajar nanti ini Ustaz ini. Dikerjain kan? Bu, itu ibu langsung dengar suaranya Bu, kan biasanya ibu dengar ini satu room loh. Silakan Bu, sama Iya, Salami Ibu, Bang Juma. sang pencari kebenaran. Ya gimana Ibu? Ada yang bisa kami bantu? Apa ya Pak ya? Grogi dia. Satu room sama Bang Juma. Iya, gimana Ibu?
Ya, gua tanya aja Silakan deh. ini ya. Iya, silakan Ibu. Siapa tahu ada yang mau disampaikan sama Ucapan terima Bang kasihnya Zuma. deh. Iya, Iya. ucapan apa, apapun itu Bu. Ya, ucapan terima kasih. Siap. Mudah-mudahan saya di umur yang 51 tahun ini bisa kembali ke Tetap istiqomah gitu aja udah. istiqomah ya. Ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang lebih baik, bisa mengajar anak-anak Amin. Bilana ya Allah. Amin. ya. Menjadi Saya sebab pribadi Bu kafah. minta tolong Ibu doakan kami semua. Saya sebagai selaku host di sini Bu, mewakili guru-guru kami di sini, guru-guru saya. Tolong doakan kami semua, Ibu ya. Mudah-mudahan saya ya, pribadi Pak. sama Ustadz Arif, sama Ustadz Hanafi, Bang Handi, Ustadz Alif, sama Guru Ndazuma, sama Ustadz Madu. Ya, Tolong doakan kami semua Bu, Ya. supaya kami tetap berada Sehat menjadi garda terdepan. Ya, semoga sehat walafiat. Semoga berkah apa yang umur, berkah rezeki. Udah Arif lagi ngomong dia. banyak rezeki. Sehat-sehat selalu sama keluarga, sama anak, sama ibu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya. Bu, kalau Ya, ibu Pak, itu aja. Ibu seperti ini, kalau ibu mendengarkan Banyuma, kenapa ibu mau memeluk Islam? Ya, cuman apa ya? Terketuk hati saya untuk kembali ke Islam. Karena ibu merasa yang ibu lakukan selama ini keliru gitu ya Bu ya? Ya, merasa keliru, merasa bersalah besar. Ya lah Bu, tadinya ibu masuk masjid, masuk gereja ya, deg-degan lah. Ya, Malah dibaptis pula lagi Bu. Ibu Iya, sadar Pak. nggak sih waktu dibaptis itu? Saya nggak sadar Pak, saya itu ya cuma ikut iya saja begitu. Ya iya aja Banyuma. Iya iya aja. Ya itulah memang hipnotisnya ada di situ. Ibu takkan cinta, akhirnya akidah terancam. Nah inilah kenapa apologet Islam itu betul-betul harus eksis. Karena kita nggak tahu anak-anak kita ke depan seperti apa adanya. Disebabkan karena metode yang misionaris lakukan juga itu setiap saat itu ada saja metode yang mereka gunakan untuk membuat anak-anak kita itu terpedaya. Ibu sudah berapa puluh tahun ninggalin Islam? Mungkin 20 saya tahun. dari tahun 94 Pak saya masuk Islam. Berat. Masuk ninggalin. sorry, masuk Ninggalin. Kristen, ya. Bayangkan 30 tahun kurang lebih. Kalau Ya, anak yang tua sudah 29. itu dia 30 makanya. tahun lah. Coba andai saja meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini hati-hati teman-teman sekalian. 30 tahun ninggalin Islam kan. Baru sekarang tersadar setelah mendengarkan para ustadz kita, para apologet kita ini menggaungkan kemudian kebenaran Islam. Oleh karena itu sekali lagi ya kepada teman-teman yang mendengarkan diskusi lintas agama seperti ini itu jangan kemudian dianggap biasa, jangan dianggap sepele. Karena ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apalagi sekarang sudah didukung beberapa ustadz-ustadz kita ya yang juga ikut mengambil andil di dalam dunia apologet Islam ini. Jadi lengkap sudah. Oleh karena itu mari kita bahu-membahu menjaga akidah umat. Menjaga akidah umat. Nah, termasuk ibu ini yang kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dan anaknya bisa juga ikut ya menjadi seorang muslim yang taat. Demikian rekan-rekan sekalian, silakan. Masya Allah. Itulah gunanya ada api. Tapi api ini memang langsung eksis ya. Banyak sekali pengaruhnya dari segi positif. Tapi ada juga sih yang ingin menjatuhkan api. Baik di intern maupun di ekstern. Buktinya di intern sesama muslim ya menghajar tokonya langsung. Dengan fitnah. Dengan apapun caranya. Ya karena demi sesuap nasi, ya karena dengan jalan itulah
Ya mereka ingin menjatuhkan Nabi, diperalat oleh mereka-mereka. Kalau intern, kalau ekstern, wah mereka membuat api palsu, Bang Juma palsu, semua dipalsukan dengan untuk menjelek-jelekkan gitu. Akhirnya netizen banyak yang bertanya, kok api bentuknya begini? Nah itulah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kayak begini. Tiap hari ada laporan, ya di skip aja, jangan di share, di skip sendiri aja udah, jangan diberitahu teman-temannya, di share, malah mengundang untuk nonton. Ya kalau lewat beranda Anda ada yang aneh-aneh kok, sahabat Banjuma buka kok aneh, ya udah langsung di skip, karena beda-beda tipis asli sama palsunya loh itu. Cuman cara bicaranya aja. Kemarin yang paling berbahaya, yang paling harus dilaporkan ke penegak hukum, mereka bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengolok-olok. Betul Kalau itu sangat-sangat berbahaya. Kalau bisa teman-teman dikumpulkan buktinya, laporkan aja ke Polda masing-masing. Ya, itu ya saran kami kepada teman-teman. Jangan di-share. Laporkan aja. Anda punya hak kok, Anda seorang muslim, ini kan delik umum. Itu kira-kira pendapat dari saya. Lanjut. Betul, Bang Handi. Dan satu-satunya cara buat kawan-kawan, kalau kita merasa kesal dan marah menengok fitnahan mereka ketika mampir ke sana, mari lepaskanlah amarah itu dengan cara yang terbaik. Klik akunnya, report biar rungkat, habis itu tinggalkan. Begitu cara mengkampanyekannya. Jangan nyuruh-nyuruh ke sana gitu ya. Itu hanya membuat mereka makin senang gitu. Karena bukan niatnya untuk mengungkap sebuah kebenaran, tapi untuk menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara kita. Untuk para penghujat Islam, terutama yang tidak suka terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke, begitu mungkin. Tadi saudara kita sampai turun lagi mutasapa ini. Ya mungkin itu Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan lagi? Ya. Terus teman-teman di bawah, bukan api saja yang laporkan, itu sudah mencederai penistaan agama. Karena apa? Mengolok-olok syahadat, mengolok-olok sembahan kita, Nabi kita. Jadi semua umat muslim itu berhak melaporkan. Itu ya, bukan kami aja. Ya kami biarkanlah kami di sini mengedukasi, bagi-bagi tugas. Itu kira-kira. Ya, jangan serahkan semua sama kami. Kalau kami yang melaporkan, saya sama semua melaporkan. Ya, sepilah di sini sampai yang berbicara. Semua harus konsentrasi di bidang itu. Jadi masing-masing kita bagi-bagi tugas. Kira-kira gitu. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu ya. Ya. Silakan host sampaikan ke ibunya mungkin. Lanjut, Tinggal ada yang mau disampaikan atau mau makan-makan dulu, Ibu silakan. Udah keburu dingin. Si padangnya. Di bawah katanya ada kodon Dios, katanya sih, tapi nggak ada permintaan. Mungkin private tos. Nggak ada. Ya udah, kita season kali ini kita tutup dulu, baru kita buka season baru lagi untuk diskusi lintas agama. Oke? Silakan Ustaz Lalib, langsung aja ditutup Ustaz dengan doa kepada majelis. Baik, terima kasih para guru semua, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini